itu sudah terpancing ya, teragitasi gimana gitu kan, apa-apa tuh jadi blank gitu. Saya juga ngerasain. Secara manusiawi kita bisa memaklumi, tapi kalau kita Ah, secara agama itu di-endorse itu salah. iya. Nah, Ini justru di sini ujiannya. Justru di sini ujiannya seperti betul. memegang bara api itu gitu Iya, loh. seperti Saya Adrian bilangnya bilang begitu. tadi ya, bilang tadi itu, ya kan, nggak semuanya gitu, Iya. nggak semuanya Karena gitu. ujiannya gini ya Bang, maksudnya mungkin saat kita dizolimi, apa kita harus membalas atau tidak gitu, atau malah memaafkannya begitu Bang? Yang utama itu memaafkan, yang utama itu memaafkan, itu aja. Harus spesifik dulu Itu apa bentuk tingkatan. kezalimannya. Dijawab, Gini ya. Ya gini, harus spesifik dulu apa bentuk kezalimannya dan kita dalam posisi apa waktu itu. Bedakan waktu posisi kita sebagai masyarakat biasa, sebagai kepala negara, sebagai hakim dan seterusnya, itu dibedakan ya. Jangan karena ada iya. contohnya dari Rasulullah. Rasulullah pada waktu itu konteksnya dia sebagai apa gitu loh. Apakah dia sebagai sahabat, sebagai teman, sebagai masyarakat dan seterusnya. Itu yang kita miss. Nanti masuk tafsir itu tentang kata kampung halaman itu. Apakah cuma benar-benar kampung, tempat lokasi gitu kan, atau sebenarnya itu sesuatu yang kita jaga gitu. Nanti masuk situ. Saya mau maghrib dulu deh, udah mau masuk maghrib sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Timur ya Bang ya, Bang Gimpin. Kalau saya sih ya ada yang belum lagi. Apa suara apa itu Tristan? Kalau dengan Mas Ade dari dulu saya respect ya. Leon itu yang kerasa-kerasa. Dari dulu ya, benar. Jadi gini, dari dulu waktu beliau itu istilahnya semacam diantipati oleh teman-teman karena dianggap mungkin adabnya kurang dan seterusnya, tetapi tidak pernah melakukan hal-hal yang seperti kita mana ada adabnya kurang. Iya itu dulu teman-teman menganggap begitu gitu. Teman-teman menganggap dulu begitu. Kalau saya tidak pernah menganggapnya demikian. Memang cara bicaranya yang lebih kencang, lebih tegas. Karena kedunguan muslimnya nggak bisa jawab. Iya. Ya tapi poinnya itu bahwa beliau adalah orang di antara orang yang adil ya, yang saya lihat Mas Ade Rion, waktu aku melihat gitu ya Mas dengan Domba, mata kepalaku sendiri. Mas Domba, saya ngomong Mas Domba kangen ya. Saya kalau dengar itu ingat Mas Domba. Gantian. Surah Al-An'am 108 itu. Itu kan yang tafsiran apa menghina sembahan orang lain itu. Ada Rian kan bawanya ke Zumana itu ya. Dimaki-maki dia nggak maki, orang malah maki dia, tawa aku. Ini mencontoh hal tersebut gitu. Harusnya kaum muslimin mencontoh. Karena nggak tahu jawabannya jelas tuh. Jadi ciri-ciri orang yang memang nggak bisa nahan amarah, pertama karena kedunguan gitu. Ya tahu diri lah ya Tristan ya. Tahu diri. Cuma tahu jawabannya, nggak akan marah. Contohnya seperti ini ya Tristan ya. Gini. Ilmu aja nggak ada, ngapain naik ya kan? Ntar kalau ditanya balik panik, kapok kan? Nggak panik marah, ngamuk, ya kan? Terus bilang saat ini nyembah manusia, bla bla bla. Saya juga sadar itu saya sih. Jadi tahu diri lah intinya, dasarnya tahu diri gitu loh. Jadi ini kan lucu ya, habis itu kan di bawah diksinya sama si Adrian. Ini kan nabimu nggak membantah ketika Abu Lahab dan Abu Jahal menuduh dia menyembah menghina sembahan mereka. Iya kan? Pertanyaannya simpel kan gitu kan, karena Nabi memang nggak membantah, nggak ada. Nabi hanya berkata-kata, apakah dengan aku mengatakan la ilaha illallah, tapi nggak membantah. Oh enggak, aku nggak gitu Nabi. Jadi diksi yang dipakai si Adrian, ini Nabi nggak membantah, berarti benar dong kayaknya nih, bahwasanya Nabimu telah menghujat sembahan orang Quraisy. Gitu. Masih tanda tanya ujungnya harus. Apa harus dikatakan? Tanda tanya di ujung, jadi kan jadi lucu. Ini dengan intonasi aja kita udah paham. Gue ngomong ya bentar ya. Al-An'am ayat 108 itu gini ya. Lo kan udah tahu ya. Gue nggak ngomong panjang lebar ya tentang asbab nuzulnya. Tapi gini loh. Gua itu dituntut pada saat itu. Coba di mana baginda Muhammad waktu itu menghinanya di mana? Lo itu riwayat itu tidak menjelaskan tentang penghinaan baginda Muhammad itu bagaimana? Enggak. Tapi justru mereka lagi komplain kepada pamannya kan Abu Thalib kan? Iya. Nah, ini tolong dulu kan cerita gini, ini gue pakai bahasa preman aja ya, pakai maksudnya karena gue nggak hafal bro, memang gue nggak hafal ya, bro. Tolong dulu ingetin ponakan lu, berhenti dulu
dia itu berhenti dulu untuk menghina sesembahan kami. Karena kalau pada mereka berhenti, gua akan nggak akan menghina sesembahnya, kan gitu kira-kira. Iya. Akhirnya Abu Thalib Emang nggak ada yang bantah di situ. Nggak ada nahan bantah. Iya, terus Baginda Muhammad dipanggil. Terus bahkan Baginda Muhammad menantang. Memang kenapa? Kalau dengan gue lupa tuh bahasanya seperti apa ya. Dengan mengatakan la ilaha illallah, maka seluruh Hijaz ini akan memberikan jizyah kepadamu. Aku lipatkan 2 kali lipat, kata Abu Jahal kan. Nah itu dia. Terus tiba-tiba si Abu Thalib, kamu jangan ngomong gitu. Kan diingetin. Mereka itu kaget. Mereka itu kaget kayak gitu tuh. Lu jangan seperti itu ngomongnya. Nah, aku itu muslimnya ngamuk-ngamuk sama Derion. Tahu aku ketawa. Dibilang lu berarti lu nggak ada dasar. Kalau nggak tahu, cuma bilang nggak tahu Yon. Nantilah aku cek dulu baca-baca kan enak. Kalau Baginda Muhammad gini ya Bang, maksud gue gini loh. Kalau memang Baginda Muhammad itu kan tuh surah itu turun kan karena ada asbabun nuzulnya kan. Kebetulan surah itu ada karena memang ada penyebabnya. Jadi gue baca dong. Gue baca. Kan nggak semua orang Islam baca. Nggak semua orang Islam baca itu. Pada waktu gue ngeliatin bacaan itu, oh begini. Nah, orang-orang musyrikin itu tersinggung dengan caranya. Lepas headset lu, bro. Headset lu ngaco tuh. Halo nih. Kecil suaramu, kecil. Ini gimana? Nah, ini bagus. Iya, memang. Aduh, headset gue yang lupa. Jadi gini. Ya, Baginda Muhammad dia nggak nolak. Kalau misalnya gini ya, intinya gini, lu akan ngerti omongan gua pada saat lu ngerti asbabun nuzulnya. Lu pada saat lu sudah tahu baca asbabun nuzulnya, lu akan ngerti omongan gua. Gua itu gak maksud menghina. Maksud gua bukan menghina, tapi memang gini loh, mungkin ya. Gua mempertanyakan lah, lebih ke arah mempertanyakan. Ini kok nggak ada mengklarifikasi. Iya, loh. Dengan diksi mengatakan pembelaan nggak ada. Nabi nggak membela diri di situ. Gue nantang malu Tristan. Kalau misalnya Baginda Muhammad gak melakukan itu, mungkin gak Allah menurunkan surat itu untuk itu kan bentuknya kan pertanyaan itu. Enggak, Allah itu menurunkan surah itu. Ya, menurut iman kalian kan. Itu kan untuk teguran. Jangan kamu menghina sesembahan mereka. Iya. Sebenarnya gini, kan ada sahabat Rasulullah yang memang menghina sembahan orang Quraisy, bukan nabinya. Cuman Abu Lahab dan Abu Jahal kan gue udah jelasin dulu tuh. Nujunya ke Rasulullah. Tapi kalau lu nanyakan ke muslim lain pasti lu kena diamuk masa lu. Oh, yang ngejek itu sahabatnya gitu. Bener. Seharusnya kalau tahu literasi, misalkan gini, Abu Bakar radhiyallahu anhu pernah itu menghina sembahannya orang Quraisy. Pernah. Ya, tapi kalau gue yang ngomong kayak gini kan hancur gue. Hancur gue. Kalau yang nggak pernah ngebaca literasi. Diamuk kau. Sebelum turun ayat itu, diamuk. Pasti diamuk gue kan. Karena dungu. Karena gue harus hati-hati. Sembahan orang Quraisy itu namanya apa, Bro? Lata Uzza Manat, Allah juga, tapi ada Lata juga, ada Manat juga, ada Uzza juga. Kita debat lagi tuh. Itu anaknya Allah. Itu gue debat lagi malu terusan. Kok anak sih? Dianggap anak putri-putri ya, di An-Najm 19-20 dianggap orang Quraisy. Berarti orang Quraisy itu sembahannya Allah juga gitu maksudmu? Allah juga, Yunus 31. Kalau ditanya ke mereka, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Allah. Siapa yang menghidupkan? Allah. Siapa yang mengabulkan doa? Allah. Allah semua. Tapi waktu menyembah, mereka melalui Lata Uzza Manat. Az-Zumar 3. Lata. Itu yang terjadi. Perantara gitu. Perantaranya apa, Tristan? Bentuknya? Lata Uzza Manat itu. Patung itu atau putri apa? Allah kan yang ketiga itu kan? Iya, di An-Najm 19-20 kan ada ayatnya tadi sudah disebut. Oh. Kalau di Quraisy itu putri namanya, putrinya Allah. Putri Allah. Enggak, gue lurusin dulu. Iya, itu Bukan. untuk Putri Allah Tuhan. itu bukan berarti Allah punya putri. Bukan. Iya, Tuhan mereka orang yang Quraisy. Nah, itu lu mesti jelasin, Tristan. Lu mesti jelasin itu. Ya iya. Bukan. Kalau kita jelasin, misalkan Diksi lo tadi kan begini, Diksi lo. Berarti Nabi Muhammad SAW
karena asbabun nuzulnya ini maka telah ia menghina sembahan orang Quraisy. Pertanyaan itu wajar maksud gua. Tapi kan kalau lu tanya ke, misalkan lu turun nih, pergi lu ke sebelah, lu bawa itu coba. Itu kalau nggak diamuk masa lu. Ya kan jadi nuduh kelihatan merendahkan Nabi Muhammad pernah menghina kan ya. Tentunya nggak mungkin Bukan, kan. itu premis itu wajar. Terjadi premis itu wajar. Karena memang itu asbabun nuzulnya itu. Memang itu asbabun nuzulnya. Gue juga Itu ngomong Abu Lahab dan Abu Jahal pergi ke Sama Abu orang- Thalib menanyakan di mana ponakanmu. gue juga masih Kenapa? ingetin. Karena keponakanmu telah menghina sembahan kami. Gitu kata mereka tuh. Ada asbabun nuzulnya. Gue Turun juga ayat itu. Gitu. Tadi malam kau tonton itu siapa, bro? Siapa? Bentar, Kristen, gue juga mesti ingetin Oi. sama teman-teman Kristen ya. Teman-teman Kristen, lu ini kalian itu juga jangan maksa. Gini loh, ada tuduhan Baginda Muhammad dibilang orang gila, berarti dia gila. Loh itu nggak bener. Itu tuduhan gitu loh. Iya. Kayak gini maksud gue ini loh. Lu nggak perlu jadi orang beragama pakai otak. Itu kan tuduhan. Iya kan Cuma mereka tuduhan, cuma tuduhan. Lah, mereka Yesus juga, berkata Yesus juga disebut jadi orang gila. Ada mampus. tuduhan tuh. juga. Ada tuduhan, ada. Ya mampus semua kan? Kan gitu loh maksud Iya, gue loh. semua. Lu Itu kan yang ngomong masyarakat setempat itu kan ya, dua orang diarani. Jarang ku dengar orang Kristen bilang Muhammad gila. Loh banyak Ada, loh. Kalau Ada. pedofil ada yang bilang pedofil ada. ada gila, Jarang. Ada. Ada Nah, yang gue lagi ngomong Pernah saya- Gue gak ngomong pedofil. perampok, tukang Jangan kawin, Ya, pendongeng, Bro, banyak. Gak usah ngomong ke situnya. Gak usah ngomong ke situ. Sudah Tristan, jangan, sudah. Enggak, gue ngomong tentang masalah dia itu kurang gila loh. Itu kan tuduhan. Ya. Itu kan tuduhan. Maksud gue gini loh. Kalau itu ayat atau hadis atau apapun itu bentuknya tuduhan, lu itu gak boleh jadikan itu berarti Muhammad gila. Itu gue harus tekankan sama orang Kristen. Pertanyaan gua sama lu gini, Yon. Lu HP lu belum ganti dari dulu ya? Udah dong. Udah. Headset gue yang bermasalah. Gue ganti headset rupanya. Iya, Lu- lu copot aja. Lo mau minjemin duit ya Tristan buat beli baru, saya juga mau. Enggak lo gimana? Kalau dulu tinggal cetak, bro, kayak pakai print warna tuh Canon itu loh. Tristan, begini Tristan, saya ingin tanya Tristan. Beberapa hari yang lalu tuh ada yang bikin kena kepala ini ya. Ada yang bertanya begini tentang kalau Rasulullah kan dimakamkan setelah 3 hari, benar kan Tristan? Benar. Ada riwayat begitu. Ada yang bilang 2 hari dan 3 hari. Kenapa? Tapi totalnya kalau nggak salah sekitar 37 jam dari yang saya dapat jawaban itu. Ada video tentang jawaban tersebut itu dari Ustaz. Iya, ada Syafii. yang 2 hari, Iya. ada yang 3 hari. Makanya saya bilang 2 hari Sebentar kan. Tristan. Nah, Ya itu anggap saja ya 3 hari segitu ya pendengaran saya betul lah. Dan ada juga ayat yang katanya bahwa mayat itu tidak boleh dinapkan ya, tidak boleh harus segera dikubur itu kan? Itu ayatnya Iya. apa Tristan? Ya, Furqan. Oh, itu bukan ayat, hadis. 3 Oh, hari hadis. setelah agama. Oh, hadis. Pertama, Ya udah, hadis. Kedua dikawinkan, dikuburkan, 3 sholat. Iya Apa? sudah. Ya kan saya kurang kurang lengkap ya dengarnya Nabi itu. terjadi sedikit konflik itu, bukan konflik ini ya. Maksudnya itu terjadi beda pendapat karena ada yang menginginkan Rasulullah dimakamkan di sini, di sana. Oh ya, Itu loh. Ada yang mengatakan nunggu yang sahabat yang lain datang dulu, ada yang begini, macam-macam. Ya, itu kan serangan dari Oten kan Tristan tuh bilang gitu. Proses pensolatannya kan lama juga, nggak langsung satu Sholatnya kali juga lama, disolatkan. Giliran sahabat mensolatkan laki-laki dulu, terus perempuan, anak-anak gitu. Itu ada dijawab oleh salah seorang ustaz, saya lupa namanya, itu dari 8 sisi jawaban itu. Nah itu framing mereka begini Tristan, itu kan tidak adil. Kalau diinapkan saja tidak boleh, kenapa itu Rasulullah menunggu 3 hari? Gini aja, kalau lu mati lambat dikuburkan, itu masuk neraka nggak? Ya enggak. Misalkan lu ini dikuburkan sama orang penduduk kampung itu 5 hari selalu lu meninggal. Ya nggak apa-apa. Nggak masuk neraka ke penduduk kampung, yang penting diurus. Sebentar gini.
Tapi Ah, apakah Rasulullah itu sebelum meninggal tuh meninggalkan pesan atau ada iya, wasiat 3 tertentu? hal yang disegerakan. Tapi Ah, ini anjurannya apakah keras? Kalau enggak kalian masuk neraka gitu kan enggak. hmm. Kalau sholat ya. Nikah juga ada itu kalau mampu. Kalau nggak mampu ya puasa. Kan beda-beda nih babnya nih. Yang ini bab jenazah, yang ini bab sholat. Sepakat gue. Itu loh Sepakat cara gue. membaca apa tuh hadis tuh. Jangan semua disamakan kayak sholat gitu. Ya, paham. Kalau nggak nikah kena 70.000 tahun hukuman di neraka gitu. Wah kan kacau. Apa itu? Iya, jangan dirata-ratain ya. Balikin. Woi, Lanjutin Bang tentang Malik. pertanyaan dia. Ini Tapi juga perlu dicontoh bener nggak kepada bro? beliau. Tapi bener nggak bro? Ada nuansa politis yang kuat sehingga Baginda Muhammad itu tidak dikamanin selama 3 hari atau 2 hari. Bener nggak? unsur politik. Iya, ini nuansa Sebenarnya politiknya. nggak seperti itu cara pandangnya. Ada di jawab itu. Nanti coba saya cari lagi VT-nya ya. Saat ini saya nggak mengingat poin-poinnya kan ada 8 poin itu. Oh, maksud Iya. abang seperti kepemimpinan gitu bang? Perebutan Bener, ini kan kepemimpinan. bukan perebutan, ini tentang masa pelanjutan dari Baginda Muhammad kan pada waktu dia meninggal dunia itu kan harus Itu isunya betul. Ada isu. Oh, cuma isu. isu gimana Ya, bro? namanya isu harus dijawab gini loh bro. Kalau nggak salah di anunya Ustadz Unggul itu VT tersebut Kalau ya. sahabat Apa itu gini, historinya. Menjawab Buya sahabat Takur itu. sahabat itu ya, misalkan gini, kamu aja deh yang jadi khalifah. Nolak semua lari itu. Sahabat itu, nggak mau. Ada apa pertanggungjawabannya? Kulukum ro'in. Wa kulukum mas'ulin an ro'yati. Itu kan Abu Bakar radhiyallahu sama Umar radhiyallahu itu kan tolak-tolakan. Kamu aja jadi khalifah, kamu aja, kamu lebih ini, kamu aja kan ada tuh riwayatnya tuh. Jadi kalau untuk unsur politik karena isu ya iyakan dulu, tapi begitu dibenturkan dengan riwayat saat Abu Bakar radhiyallahu dengan Umar radhiyallahu itu tolak-tolakan, ya nggak pas isunya. Bukan karena politik gitu. Maksud lu kenapa nggak pas? Lu memang itu kan ada tolak kan? Tes, halo. Maksudnya ini nolak gitu loh. Misalkan gini ya, karena dalam Islam itu kan dikit-dikit tanggung jawab, bicara tanggung jawab, apa tanggung jawab. Ya loh. Jadi Siapa yang tanggung jawab? Yang hamilin siapa memang? itu di kalau di Islam itu mata pendengaran dan hati akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Kalau di kami begitu. Isunya ada 3. Ngomong abang-abang sekalian, saya mohon undur diri dulu karena mulai gelap. Oke bro, iya. Terima kasih nih para debater kawakan ini. Oke. Salam sejahtera. Assalamualaikum. Terima kasih ya bang. Iya. Sebenarnya isunya itu ada 3. Pertama, isu bahwa bangkit dalam 3. Lu jangan ngongkosi bro. Jangan Nggak apa-apa. ngongkosi, jangan kesimpulan dulu, bentar. Bukan. Menurut saya, Bilang lu ngomongnya menurut saya gitu dulu. Nggak ada menurut saya di dalam Durotun nasihin. Aduh kau ini nggak tahu kok banyak komplain. Itu pendekatannya, ada approachingnya begitu bro caranya. Ini kan kita punya cara. Kamu ngerti apa sih? Iya, Malik bilang isu. Gue banyak loh. Isu. Isunya itu di dalam kitab Durotun nasihin dan di hadis. Bukan yang benar terjadi. Di situ kan banyak. Seharusnya pengganti Nabi adalah Ali, tapi politik menginginkan Abu Bakar. Sejak kapan sahabat itu berpolitik itu loh? Nah, isu itu di Sirah Nabawiyah Imam Az-Zahabi, isu itu. Itu ada 3 tuh isunya. Adirion kalau nggak tahu nggak usah lah. Asal bunyi aja. Coba Mana dia? Turun. Nah, apa aja isunya? Iya, di dalam Durotun Nasihin isunya ada desas-desus bahwa Umar berkata Nabi akan dibangkitkan di hari ketiga. Itu di dalam kitab Durotun Nasihin. Itu dengar tuh Adirion, yuk kagak tahu banyak komplain. Isu kedua adalah tentang apa tadi Trisan? Ali, perebutan kekuasaan politik. Nah, isu ketiga adalah biasalah menunggu kerabat yang lain. Nah, itu 3 isunya. Ya kan saya bilang tadi tuh menunggu kerabat.
Itu semua bisa dibuktikan, Adirion. Nggak ada itu Iya. asumsi maliki. Ini Kalau sembarangan dijawab bicara. itu satu kan bisa. Pertama politik itu apa sih gitu, ya kan? Kekuasaan. Politik Iya, adalah tapi yang saya dengar-dengar masalah isu ini kan. Saya juga apa? dengar isu juga bahwa yang bisa melawan debat kiamat itu cuma kau, Tristan. Gimana? Kapan kau atur waktunya? Udah 3 kali. Udah 3 kali. Gini, Bro Tristan, saya aja yang lawan nanti di room kamu. Tapi siap-siap rungkat aja roomnya kalau aku yang ngomong. Iya kok semalam si objektif itu marah-marah tuh. Kenapa memang itu? Dia ditegur sama muslim lain, ngatur-ngatur. Soal? Ngatur temanya gitu. Jangan naikkan kiamat gitu maksudnya. Sementara hal itu kan kayak gitu kan halnya hal perspektif. Ya kan? Itu kan masing-masing. Enggak semua videonya. Itu Aderion turun atau diturunkan, Bro? Turun sendiri. Oh. Udah kau tonton Tristan videonya? Apa tuh? Yang semalam debat si kiamat itu sama siapa itu? Enggak. Enggak kau tonton? Enggak. Ya gini, kiamat itu kan polanya kan suka lari-lari. Ke sana lari ke sini. Betul. Jadi orang ini nggak perlu dijawab sebenarnya kalau debat itu, Bang Trio. Ikuti aja dia lari itu, keperangkap sendiri. Begitu dia nanya, ya kan? Begitu dia nanya, dia lari-lari, kita tanya aja. Dia nanya, kita tanya gitu. Gak usah dijawab pertanyaan dia. Keripu kan. Makanya di waktu lawan aku itu kan turun sampai 6 kali dia. Jatuh, ganti akun, jatuh, ganti akun, jatuh, ganti akun. Mampus. Jatuh bangun. Ketawa sih dia Abe itu. Ya. Lu ngehujat, gue juga bisa ngehujat gitu maksudnya. Lu framing, gue juga bisa framing. Iya, diskusi kayak begitu nggak mendidik, Bro, mending ditinggalkan. Satu ayat itu ya, satu ayat yang baik sekalipun, Bismillahirrahmanirrahim, itu bisa di framing. Bisa di framing. Misalkan Bismillah dengan nama Allah yang Maha Pengasih. Kalau kasih ini, kasih ini, kasih ini. Nanti dibilang, lah orang kaya kok dikasih kaya, aku kok miskin. Tuh. Aku berdoa kok gak dikasih. Tuh, kena lagi tuh. Allah itu gak Maha Pengasih. Nah gitu. Itu satu ayat yang baik gitu loh. Jadi kalau cuma mau framing tok gitu. Misalkan aku dan Bapak adalah satu, mau di framing, gampang sekali. Aku dan Bapak, berarti ada 2 aksioma yang berbeda. Ketika berbeda maka gencet gitu kan gitu jadinya. Bukan gencet, gencer. Atau pakai teologi kerasukan gitu kan. Bukan teologi kerasukan, teologi Upin Ipin. Iya, bisa mudah. Ini pengacur apologet ini siapa, Bang? Selamat malam. Pengacur apologet. Ini ngeri nih, kayaknya senior. Iya. Kenapa Aderion itu terjun? Suaranya nggak bagus handphonenya. Oh. Penghancur. Ngeri nih, kanan kiri kena ini Bang. Iya, kalau kita mau nge-framing aja, satu ayat itu mudah di framing itu. Yang mana sih? Mati satu-satu, Yesus anak Daud, framing lagi. Kapan bro? Yang beda 1000 tahun kan dibilang anak Daud. Kapan pula bapaknya Yesus namanya Daud? Gak ada. Namanya nggak framing. Padahal ayatnya itu aja tuh. Yesus anak Daud. Jadi berpolemik aja di situ sampai dia pusing. Iya, berpusing sendiri. Kamu susah dijelaskan. Susah dijelaskan ya, polemik aja. Pura-pura bodoh aja. Kepada Theophilus yang mulia. Pak, siapa Theophilus? Wah, ngamuk lagi. Gitu Bang Trio. Nyambung ya. Ya jadi kalau model kiamat itu modelnya kayak gitu. Modelnya tukang framing ayat bagus pun dihantam dia. Harusnya memang ayat-ayat yang memang sulit dan memang sulit gitu loh. Untuk dijawab baru enak kita diskusinya. Dan saat berdiskusi hanya 1 pertanyaan saja. Atau 2 paling banyak. Kan enak kayak gitu. Dewasa gitu.
Kalau satu narasi 1 menit, ngantemnya 20 pertanyaan. Aku bisa lebih 40 gue bikin. Bisa gue bikin 40 tuh 2 menit, 40 pertanyaan. Mau tes? Iya. Apa susahnya? Ini penghancur apologet ini siapa ini? Buka Aduh, lah dia. apa? Dia cuman pansos Eh, doang, Bang Lukas. Cuman pansos dia. Assalamualaikum Bang Tristan. Selamat sore Ah. Bung Herdi. Coba nanti ku hubungi Kiamat ya, lawan Malikil nanti. Boleh. Kemarin ada Luyang kemarin udah ketemu katanya sama Nah, Malikil. itu bacot aja sih, haleluya. Ketika Dia udah ketemu. ditanya, semalam saya terpingkal-pingkal dia dengan Alwan. Alwan tanya gini, apa? Yang mati itu Tuhan atau manusia? Dijawab, itu kemanusiaannya. Ya, oke udah. Terus yang makan ikan goreng itu Tuhan atau kemanusiaannya? Itu Tuhan. Iya kan? Jadi dijebak dia tuh. Lalu ditanya, yang bangkit itu siapa? Tuhan atau manusia? Itu yang bangkit Tuhan. Nah, kalau yang bangkit adalah Tuhan, mengapa mati bukan Tuhan? Iya kan, terjebak dia. Jadi memang debat Tritunggal itu rata-rata botol semua. Iya, yang bangkit Tuhan, yang mati bukan Tuhan tapi manusianya. Itu kemanusiaannya yang bangkit Tuhan. Harusnya Tuhan pernah mati baru bangkit dulu gitu. Yang mati manusia, yang bangkit Tuhan. Betul. Itu ada ayatnya. Sebenarnya ada di 1 Korintus berapa tuh? 6 ayat 12 apa berapa? Nah, Allah yang membangkitkan Tuhan, ada memang itu. Ada ayatnya. Aku ya ada. Cuma iya, kalau ada itu ayatnya. Ada iya. kan? Allah yang mati Tuhan Tuhan. Tapi itu harus ditafsir, itu bukan Tuhan, itu kemanusiaannya. Iya, tiap ketemu Malikil si Hale kabur, nggak pernah lama. Tapi Hale waktu lawan Billy, nih suruh kesini ngadepin Malikil. Tapi Hale waktu lawan Billy, si Billy kabur. Billy kalah mah, bukan kabur, kalah. Kalah dia, karena ada tuh di YouTube kan. Si Billy kurang literasi kalau Billy. Kalau debat dengan Tritunggal diputar-putar aja. Mereka akan sadar sendiri. Malu. Tritung izin naik. Cak Lontong. Cak Lontong ini siapa nih? Ya, Lontong yang dia ini. Salam bro semuanya. Halo. Salam bro. Apa kabar bro? Baik bro, makin makmur aja. Makmur apaan? Makin kacau gitu. Gue gak bisa bergerak. Dalam Tuhan Yesus pasti makmur bro. Alah itu mah gombal. Kalau yang miskin mah tetap aja miskin kan. Iya. Kenapa nggak dijawab lalang dan gandum ku biarkan tumbuh bersama? Bisa. Cuman begitu gue baca ayat ini loh, lebih mudah memasukkan unta ke dalam lubang jarum daripada lebih mudah memasukkan orang miskin ke dalam terbalik ya. Lebih mudah memasukkan unta ke dalam lubang jarum daripada seorang kaya masuk dalam kerajaan Allah. Matius 19:21, jualah semua barangmu, berikanlah kepada orang miskin, ikutilah aku. Itu gimana itu? Jadi keter-keter tuh orang kaya kan? Iya. Makmur gimana jalan Tong? Ikut Yesus itu memang harus korban. Dia memang ahli korban itu, Yesus itu. Iya, ahli korban, mengorbankan harta dia.
Dia kan ahli sedekah, ahli suka ngasih-ngasih. Habis juga harta dia tuh pasti. Karena dia nyuruh orang ngasih ke Panggil orang lagi lain. deh Aderion tadi, bro. Lama saya nggak diskusi dengan Derion. Bagaimana tuh didikan Romo Biantoro? Ada perkembangan nggak Derionnya? Atau hanya itu-itu aja? Ya saya yakinnya itu aja, Bro Eli. Oh begitu ya. Soalnya tadi baru berapa kata udah kabur tuh Siapa? Derionnya. Panggil Dia lagi. ini headsetnya. Ah. Udahlah, balik lu fokusnya lawan Islam aja sekarang. Sebentar, nanti jadi kendala. Apalagi Kalau kelamaan, saya- bro. Udah hampir setahun ini. Hanya kamu yang berani, yang lainnya muslim yang lainnya nggak mau. Lah, kan ada Zuma. Nggak mau. Masa sih? Iya, udah berapa kali saya datangi di roomnya nggak mau. Soalnya gini, Kenapa? Nggak tahu juga. Berdebatkan dengan Wanes. Kalau dia Wanes itu udah jelas. Ya bisa tetap banyak perdebatan di Wanes itu loh. Pertama Iya, perbedaan wama kotalu wama sholabu walakin subihalahum itu ada perbedaan. Terus masalah Al-Masih dan Mesias ada perbedaan. Terus masalah ketuhanan teologis ada perbedaan. Masih bisa debat sama Wanes ini. Maksudnya tidak ada yang tidak ada yang siapakah Tuhan yang benar? Nah, yang dipertanyakan kan kayak Tritunggal, 3 dalam 1, 1 dalam 3. Ini kan enggak lah. Enggak lah, enggak hanya itu loh perdebatan itu. Misalkan apakah Paulus atau Muhammad SAW yang merupakan nabi palsu. Nanti kisah Musa, Exodusnya Musa itu debat juga ada. Terus nah itu mainnya di wilayah histori. Ya gua tuh pernah debat sama Rudi Yohanes tuh masalah Nabi Adam. Enggak harus terhitung lah, enggak. Rudi Yohanes. Tahan berapa menit kamu di atas roomnya? Debat sama JO udah beda, tapi itu masih ada. Rudi Yohanes di bawah-bawah. Pernah bro, saya sama debat sama dia tuh masalah Adam temanya, Nabi Adam. Yang gue bingungnya waktu awal-awal kan debat gini. Waktu awal-awal debat itu gini. Pertama kali debat nih sama Rudi itu. Surga kan menurut lu kan di bumi, di sungai Pison, Gison, Efrat, ya kan? Eden, bukan surga. Iya. Kan bilang kayak gitu. Eden, Taman Firdaus. Enggak, dia bilang gini, Eden itu bukan di bumi, Eden itu di langit, kata dia. Kalau nggak percaya coba aja. Aku dapat kelimpungan kan. Waduh, ini ada beda nih, gue bilang. Kok jadi sama ya dengan saya begitu? Iya, juga tuh. Karena ada kata-kata gini, lalu Tuhan menumbuhkan pohon dari bumi. Itu tuh poinnya tuh. Sebenarnya Eden itu bukan di bumi, itu di situ tuh. Dia dapat poin di situ. Memang kalau disalahkan Eden itu di langit agak ribet gitu. Ayub 2 nomor 2 lalu datanglah iblis, anak-anak Allah menghadap, ada pula iblis ikut menghadap di situ kan. Berarti ini repot. Jadi iblis itu naik turun jadinya di bumi nanti ke tata bukan itu menjadi repot karena sudut pandangnya diklasifikasikan dari oknum tersebut. Nah Tuhan kan bisa berada di mana saja. Jadi tidak tanpa harus naik ke langit, turun naik. Iya kan? Tuhan kan ada di mana-mana. Di Matius 10:18, Lukas 10:18. Lalu aku melihat, kata Yesus, iblis jatuh dari langit seperti kilat. Kan naik turun jadinya iblisnya. Iya. Jadi pandangan seperti itu kan namanya diskusi kan. Nah, gue bingungnya nyekaknya ini gimana caranya. Dia jawab apa tuh? Gue udah lupa debatnya, pokoknya awalnya dia ngomong gitu, Eden tuh di langit. Waduh, ini agak beda nih gue bilang.
Iya, bingung sendiri gua tuh. Kalau gitu kalau dia bilang Eden itu di langit sebentar lagi tuh bro, siap-siap aja. Nggak tahu Ini juga. ketawa itu mau bro balikin. Enggak, karena gini di Wahyu 21 juga kan ada hal yang memang janggal juga. Nonton. Apa Cuma tuh? dikatakan lalu turunlah, akan ada bumi baru langit baru. Turunlah kota kudus, yakni Yerusalem baru dari sorga. Langit. Berarti kota aja bisa turun ke bumi gitu. Anggaplah langit lah. Berarti tadinya Yerusalemnya ada di bumi baru kan? langit, di sorga. Iya, tapi Yerusalem itu turun. Kan pertanyaan gini, kota Yerusalem itu turun. Ya, turun kan dari atas. Dalam literal kota yang turun atau figuratif gitu. Ya terserah lah, nanti kan dijelaskan itu. Berarti kan dari atas ke bawah namanya turun. Iya. Berarti tadi Yerusalem itu di langit. Sebenarnya yang turun itu bukan hanya dari atas ke bawah. Turun itu dari dimensi yang tidak terbatas, ya. Bukan dimensi ya. Dari yang transenden menjadi imanen itu turun. Terserah lah. Dari yang zohir menjadi batin. Bisa dari batin menjadi zohir. Kembali. Itu kan dijelaskan darinya dari mana? Dari langit, dari sorga. Berarti kan dari dimensi lain tuh. Kemungkinan Eden juga ya begitu menurut si Rudi Yohanes. Gitu. Makanya waktu arah gue debat tentang Adam sama dia agak beda nih. Pusing sendiri gue jelasinnya tuh waktu di MDM dulu tuh. Tapi Rudi terus terang dia nggak mau debat sama aku si Rudi. Kenapa? Asal bunyi dia, bro. Itu pengikutnya ya mau-mau aja dibohongin dengan asumsi dia. Kemarin saya sempat naik ya, tapi nggak sampai 2 menit. Berapa? Detik. Debat cukup ini. Lalu dia berkata begini, Malkil, kami percaya Yesus itu Bapa, tetapi Bapa itu bukan Yesus. Itu loh. Coba kamu telah tuh perkataan dia. Dia percaya Yesus Bapa. Aku mau nanya perkataan Erben ini. Aku nggak mau kayak Malkil. Masa Bapak mencium masuk dalam Yesus? Gimana tuh? Ya karena dia pahami kan Bapak itu ya kan seperti dia kan. Jadi kalau diksinya menciut, aku mau challenge bro nih bro, sedikit aja. Sebentar saya jelaskan dulu yang tadi siapa? Diam di dalam Yesus, Matius 6 nomor 9, Bapak di sorga. Itu gimana mau menjelaskannya? Iya artinya itu Tuhan sudah mengatakan dia tidak terbatas, dia di mana-mana. Itu omnipresent. Iya kan ada ayatnya di Yeremia 23-24 itu kan? yang menciut itu gimana? Iya, menciut itu kan bahasa materi. Nah, memang Bapak itu materi sebelumnya. Sebenarnya kan ada ayatnya ada sangat jelas mengatakan, kan ada ayatnya ya Bro Malikil, sangat jelas mengatakan, kalian akan mati dalam dosa-dosamu kalau kalian tidak percaya akulah dia. Oke, itu kan sudah masuk kerana iman ya. Karena iman. Maksudnya ini ketika Rana logik nih. Kan ini kata si Erben, Bapak menciut. Bilang Yesus itu adalah Bapa, maka Bapa yang merupakan roh menciut masuk ke dalam Yesus. Menciut, karena menciut masuk dalam botol gitu maksudnya. Iya, menciut itu kan sesuatu yang bisa didefinisikan kepada materi. Kan dari gini loh, dari ayatnya kan dari Matius 3 apa berapa sih? 12 ya, 12 ayat 7 ya. Ya kan? Dan kepadanya apa ya? Aku akan memperkenalkan rohku ke atasnya ya. Apa gimana itu? Aku menaruh kepadanya jiwaku berkenan dan aku menaruh rohku. Di Lukas 4:11 Yesus berkata, roh Tuhan ada padaku. Kemudian di Yohanes 14:10, Bapak yang diam di dalam aku.
Ya kan? Berarti Bapak di dalam Yesus. Yesus kan kecil nih. Berarti kata Erben, menurut Malikil, karena Yesus itu Bapak mencium gitu. Jadi kadang mereka itu menggunakan diksi yang tidak mereka pahami. Sebenarnya kan simple gitu loh Tristan, betul nggak bro? Di dalam kalannya, di dalam kesumberannya, dia itu adalah eksistensinya roh, disebut Bapa. Sewaktu dia datang menjadi daging dalam rupa daging, dia disebut anak. Dan dia kembali roh untuk membedakan roh dia dengan roh malaikat dan roh-roh yang lain yang disebut Roh Kudus. Sesimpel itu sebenarnya. Dia Iya, itu sekarang kita balik sini. Kita balikan. Nah, menurut menurut Tritung, Bapak di sorga, Yesus di bumi, kan gitu kan? Matius 3:17 itu. Itu lemah argumentasinya. Jadi Bapak kan hanya di sorga, tidak ada di bumi itu menurut mereka. Nah, itu kan sedang mengatakan Tuhan itu dibatasi ruang kan? Ya, Bapak di langit nih, di sorga. Nggak ada di bumi itu, nggak ada di bumi kata mereka. Yesus nggak di bumi, ya. Nah, yang di dalam Yesus itu Bapak. Itu waktu di dalam Yesus itu Bapak, berarti sorga kosong dong. Harusnya kan gitu. Iya. itu kan logika materi, bro. Nah, itu kan, logika materi. Kan? Artinya Tristan siap-siap aja mensyahadatkan